Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang soal kompetensi teknis bidan lagi teman-teman. Dan yang belum nonton video semalam, itu semalam aku bahas tentang kompetensi teknis bidan juga. Jadi yang belum nonton boleh tonton yang itu dulu, nanti baru tonton yang ini. Oke, untuk buat yang nanya-nanya, apakah masih bisa untuk order e-booknya? Masih bisa banget teman-teman. Dan gimana caranya? Caranya adalah tinggal kalian klik aja description box aku, karena di situ udah aku cantumin nomor WhatsApp untuk membeli e-book tersebut teman-teman. Jadi kalian tinggal chat aja di nomor tersebut, nanti bakalan diarahkan bagaimana cara pembayarannya. Kemudian misalnya kalian pengen tahu info lebih lanjut, boleh banget tinggal chat di nomor tersebut teman-teman. Jadi tinggal klik aja ya di description box aku, maupun nanti di kolom komentar bakalan aku cantumin juga. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke soal nomor satu. Tapi sebelum ke soalnya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini dia soal nomor satu, kita baca bareng-bareng. Salah satu kebutuhan dasar ibu selama masa nifas adalah menjaga kebersihan, terutama genitalia. Nyonya E mendapat luka episiotomi, tetapi bidan belum memberitahu cara melakukan perawatan luka episiotomi. Langkah pertama bidan terhadap Nyonya E adalah Oke, kita baca option ya satu persatu. A. Memberitahu cara memakai celana dalam. B. Memberitahu ibu cara melepas kasabetadin. C. Memberitahu ibu cara memasang kasabetadin. D. Memberitahu ibu untuk minum obat yang diberikan. E. Memberitahu ibu cara cebok yang benar dan tidak menyentuh luka. Oke teman-teman, jadi biasanya kalau pada ibu-ibu habis partus ya kan biasanya ada tuh luka episiotomi ya, mungkin perineumnya kaku. Nah kemudian kan dilakukan penjahitan. Nah, benangnya itu pasti bakalan jadi daging ya, teman-teman. Nah, kalau benang daging itu perawatannya harus kita kasih tahu benar-benar ya, karena kadang kan ada mereka yang pengennya bersihnya pakai air hangat ya. Sedangkan kalau pakai air hangat dikhawatirkan benang ini bakalan nanti lepas, teman-teman, putus kayak gitu. Nah, makanya di sini langkah pertama yang harus bidan lakukan terhadap Nyonya E ini adalah yang E menurut aku, teman-teman. Memberitahu ibu cara cebok yang benar dan tidak menyentuh luka. Nah, jadi kita memberitahukan kepada ibu bahwa ceboknya dengan air biasa aja atau dengan air DTT juga boleh ya, teman-teman, dengan temperatur yang biasa aja, yang nggak hangat juga ya, teman-teman, karena dikhawatirkan takut putus nanti benangnya kayak gitu. Makanya jadi nomor satu menurut aku adalah yang E. Mungkin dari kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, nomor 2 kita baca bareng-bareng. Seorang bayi perempuan baru saja dilahirkan spontan di BPM. Suhu bayi 36 Celcius dan tubuhnya terlihat kebiruan. Dari hasil pengamatan ternyata suhu AC ruangan dalam kondisi hidup. Mekanisme kehilangan panas yang terjadi pada kasus tersebut adalah ini juga keluar waktu aku ujian SKB kemarin, teman-teman. Nah, soalnya itu mirip-mirip kayak gini tentang mekanisme kehilangan panas itu kalau nggak salah 3 nomor keluar, teman-teman, dengan mekanisme yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, jadi di sini adalah ditanyakan mekanisme kehilangan panas yang terjadi pada kasus tersebut itu kira-kira radiasi, konduksi, konveksi, atau evaporasi. Di situ ada 4 mekanisme kehilangan panas pada bayi ya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi nih dari hasil pengamatan nih ternyata suhu AC ruangan dalam kondisi hidup, teman-teman. Nah, ini merupakan mekanisme kehilangan panas dari radiasi, teman-teman ya. Radiasi itu adalah suatu kehilangan panas yang disebabkan oleh benda yang punya suhu lebih rendah daripada tubuh bayi. Jadi walaupun dia tidak bersentuhan, teman-teman, dia bisa menghilangkan panas bayi tersebut, teman-teman ya. Contohnya seperti AC, kipas angin, kayak gitu kan. Dia tidak menyentuh, tapi dia bisa menyerap panasnya si bayi tersebut, kayak gitu. Jadi makanya dia disebutlah radiasi, yaitu mekanisme kehilangan panas yang disebabkan oleh suhu ruangan yang ber-AC ya, teman-teman, kayak gitu. Jadi nomor 2 itu jawabannya adalah yang A. Kalau konduksi itu biasanya dia berkaitan nanti dengan eh, tempat biasanya, teman-teman. Contohnya itu kayak bayi ditimbang tanpa menggunakan baju. Nah, itu bisa juga, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, oke. Jadi nomor 2 ini jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, ini dia soal nomor 3, kita baca bareng-bareng ya. Seorang bayi laki-laki baru saja lahir di BPM dalam kondisi tidak menangis, warna kulit kebiruan, dan tonus otot lemah.
Hasil penilaian setelah dilakukan langkah awal resusitasi, bayi bernafas, frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit, dan warna kulit akrosianosis. Tindakan selanjutnya yang tepat dilakukan sesuai dengan kasus tersebut adalah, oke, di sini bayinya mungkin asfiksia ya, kemudian dilakukanlah langkah awal resusitasi. Kemudian bayinya bisa bernapas dan frekuensi jantungnya juga udah lebih dari 100 kali per menit. Nah, maka tindakan selanjutnya adalah asuhan bayi baru lahir ya, teman-teman. Nah, syarat dihentikan langkah resusitasi ini kalau frekuensinya udah lebih dari 100 ya, teman-teman, frekuensi jantungnya dan juga pernapasannya kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya sudah bagus semua nih, teman-teman, maka tindakan selanjutnya adalah asuhan BBL. Asuhan BBL itu apa aja? Ya udah, pemberian vitamin K ya, salep mata, kemudian menghangatkan bayi segala macam, memberikan ASI kepada ibunya juga boleh, teman-teman. Oke, jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang D. Tapi kalau misalnya seandainya frekuensi jantungnya misalnya di bawah dari 60, teman-teman, misalnya 50 atau pas 60, maka bisa dibantu dengan VTP maupun kompresi dada ya, teman-teman. Kayak gitu. Mungkin dari kalian yang masih ingat pelajaran resusitasi boleh komen di kolom komentar, dan yang lupa tentang pelajaran resusitasi boleh dibuka-buka lagi apanya tuh SOP-nya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Nyonya T, usia 24 tahun, P1A0, postpartum 1 minggu yang lalu, datang ke UGD RSUD Bekasi, keluhan utama perdarahan banyak dari jalan lahir. Sebelumnya darah seperti nifas biasa, tiba-tiba hari ini perdarahan warna merah segar. KU baik, TTV normal, TFU setengah pusat simpisis. Kontraksi lembek, lokea rubra, apakah tindakan yang tepat kepada klien tersebut? Oke, di sini postpartumnya 1 minggu yang lalu ya, teman-teman. Oke, 1 minggu yang lalu kira-kira TFU-nya itu masih teraba kah? Atau setengah pusat simpisis? Setengah pusat simpisis masih tinggi ya, berarti. Nah, maka tindakan yang tepat pada kasus tersebut ditemukan tadi nih perdarahan yang banyak banget dari jalan lahir. Jadi kalau datang kasus kayak gini, apalagi ke UGD ya, kita harus tangani dulu nih semua KU-nya kita normalkan. Kemudian perdarahan banyak, maka kita bisa berikan suntikan metergin ya, teman-teman. Nah, setelah itu adalah kita lakukan konsul SPOG ya, untuk mungkin bisa diarahkan untuk USG ya, teman-teman. Takutnya ada sisa-sisa plasenta ya kan, teman-teman, siapa tahu kayak gitu. Dan lagi pula untuk melakukan misalnya ada sisa plasenta, kemudian melakukan kuretase itu hanya berlaku oleh SPOG, teman-teman. Sedangkan bidan nggak bisa lagi melakukan kuretase gitu. Nah, makanya kalau menurut aku sih pribadi, tindakan yang tepat itu ada kita berikan suntikan metergin ya, teman-teman, untuk menghentikan perdarahannya, karena kalau perdarahannya tidak dihentikan nih bisa-bisa nanti takutnya dia shock, teman-teman, gitu ya, kehabisan darah. Nah, jadi diberikan suntikan metergin, kemudian kita konsul ke SPOG, teman-teman. Takutnya ada sisa-sisa plasenta ya, karena TFU-nya itu setengah pusat simpisis, harusnya tidak teraba lagi ya, teman-teman, kalau postpartum 1 minggu gitu. Oke, berarti nomor 4 jawabannya adalah yang A. Mungkin dari kalian punya pendapat yang berbeda dengan aku juga boleh komen di kolom komentar, dan jangan lupa sertain alasannya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng ya. Seorang bidan menolong bayi baru lahir dengan usia kehamilan 39 minggu, ketuban jernih, tidak menangis. Bidan telah melakukan ventilasi 1 kali dan bayi berhasil menangis. Tindakan apakah yang selanjutnya harus dilakukan? Nah, ini kurang lebih tadi sama dengan nomor 3 atau nomor 4 ya, teman-teman, soal sebelumnya. Nah, di sini usia kehamilannya 39 minggu, ketubannya jernih, tetapi dia lahir tidak nangis, teman-teman. Nah, kemudian dilakukan yang namanya VTP ya, dan bayi berhasil menangis. Nah, kalau bayi berhasil menangis artinya nafasnya pasti udah normal ya, teman-teman. Nah, makanya tindakan selanjutnya yang harus dilakukan bidan itu adalah melakukan perawatan pasca resusitasi atau asuhan bayi baru lahir, teman-teman. Sebenarnya soalnya ini sama aja, cuma beda di option, oke? Nah, jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang E. Jadi kita lanjutin tentang asuhan
bayi baru lahirnya untuk selanjutnya ya, perawatan pasca resusitasi tadi seperti menghangatkan bayi, kemudian apa menyuntikkan vitamin K, HB0, kemudian itu apalagi salam mata ya, seperti perawatan bayi baru lahir pada umumnya antropometrinya ya kan. Oke, jadi sekian aja dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3 kalian. Dan juga aku mohon info dong buat teman-teman semua. Kapan sih tes P3K-nya? Jadi aku bisa lebih mempercepat untuk menyelesaikan soal-soal untuk di grup Telegram nanti teman-teman ya. Yang tahu coba komen di kolom komentar kapan ujian P3K-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya waktunya udah semakin dekat, aku semakin cepat juga untuk nyelesain soal-soalnya tersebut teman-teman. Oke, aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan yang udah subscribe. Terima kasih. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya teman-teman dan jangan lupa di like juga, komen serta share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, sekian dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.